horor itu hubungannya sangat erat dengan sebuah budaya. Iya. Jadi di museum itu kita bikin film judulnya Main Dukun. Kita ada Halo semuanya, kembali lagi di channel Mister Puisi. Tepuk tangan. Nah, oke, biasanya kita udah berbincang-bincang, kadang-kadang kita berbincang-bincang serius, kadang-kadang kita bercanda. Nah, kali ini agak tegang sedikit. Nah, gitu Mister Puisi. Kira-kira kalau mendengar kata agak tegang, apa sih pembahasan kita hari ini? saya udah dapat bocoran mengenai horor. Siapa yang ngebocorin? Bocorin. Oke, nah jadi hari ini kita akan membahas tentang horor. Nah, kalau berbicara tentang horor nih Mister Puisi, sebenarnya kita mau tanya-tanya terkait dengan Mister Puisi selama tinggal di Bali, pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian horor? Yang paling penting sekarang kejadian horor kayak nggak horor kayak sekarang teman-teman di sini tuh percaya nggak ada kejadian horor itu dulu. Ayo. Nah, kalau selama saya kerja di sini belum ada sih kejadian horor, belum pernah merasakan. Belum, syukurnya belum. Oke. Jangan sampai setelah podcast ini mengalami kejadian horor. Langsung der. Horor itu kan dibilang goib juga Iya, ya. benar. Yang nggak terlihat kadang-kadang bisa terlihat. Nah, Kan itu kan yang horor. orang nggak bisa lihat, orang ada yang bisa lihat. Iya. Nah, tapi kenyataannya horor itu sangat hubungannya sangat erat dengan sebuah budaya. Iya. Sekarang seperti budaya di Bali, Oke. ya kan? Di budaya di Bali namanya orang percaya bahwa ada leak. Iya, benar. Leak itu bisa mengganggu kita, bisa menyakiti kita. Dan sekarang percaya nggak dengan ini? Iya. Kalau sebagai orang Bali, saya percaya Mister Puisi. Nah, tapi 100%. kalau kita percaya dengan hal goib seperti ini, kita bisa akan kejadian. Nah, gitu. Tapi kalau kita tidak percaya, mungkin pun tidak akan terjadi gitu loh. Tetapi waktu dulu, masalah waktu zaman dulu, waktu kita kecil-kecil, katanya ada perang bintang, ada perang, artinya Api ya? perang api. Banaspati. Bener nggak ada itu gitu loh. Oke. Nah, tetapi kan ada cerita dan katanya, wah orang mau malam-malam mau ngintip leak, mau ngeliat leak malam-malam, nyatanya nggak ada apa-apa gitu, nyatanya nggak ada apa-apa. Katanya ada perang nanti, yang orang pintar ini lawan pintar ini nanti ketemu lampu gitu. Nyatanya sampai detik ini belum terbukti. Belum bisa dibuktikan. Karena apa? Ada juga hal-hal yang di desa kecil saat itu. Hati-hati loh sama Pak ini leak katanya. Kalau kamu kalau kamu dipegang badannya langsung sakit, langsung sakit. Harus dipegang balik kalau dipegang. Karena kita percaya hal itu terjadi, tiba-tiba orang itu datang kepada kita pegang dia. Kalau kita percaya jadi sakit. Nah, makanya Sugesti ya. sakit sembuh dibuat oleh pikiran kita sendiri. Iya, Jangan salah. Tetapi bukan kita tidak percaya dengan goib. Goib itu ada. Roh bergentayangan. Mungkin di sebelah kamu sekarang ada. Kita bisa lihat. Ya, Itu. benar. Tetapi justru kadang-kadang roh itu secara Bali itu roh itu yang menjaga kita. Iya. Itu loh. Kalau kita misalnya mau dihatin orang bisa dibantu dengan goib ini. Iya. Ya, mungkin tadinya orang mau jahat, mau sama kita, mau pukul kita dengan ada goib dia nggak jadi. Nah itu hal-hal yang memang biasa. Sebetulnya mungkin hal ini banyak juga hanya berupa cerita, tidak ada kejadian sebenarnya. Itu adalah budaya
masyarakat di Bali ini. Iya. Gitu loh. Tetapi jangan percaya, jangan tidak percaya juga. Saya mengalami yang sesungguhnya, tapi bukan untuk diri saya. Lalu Gitu loh. Gimana itu? Misalnya gini, saya mempunyai hotel di Ubud. Wah, seru nih, mulai Nah, tegang. di hotel itu cerita-cerita orang di sana bahwa pada saat hari Kajeng Kliwon, Iya. Kajeng Kliwon itu kan ada 15 hari sekali. iya 15 hari. 5 jam kan dia bilang batunya menyala. Menyala. Dan diyakini semua masyarakat bilang menyala. Tetapi saya ke sana Kajeng Kliwon kok nggak nyala gitu lah. Nah, itu makanya itu adalah berupa apa namanya kepercayaan zaman dahulu, sehingga ada hal yang harus dipercaya. Misalnya di situ ada pancuran air dari gunung. Wah, kalau mandi di sana kita bisa awet muda. Nah, kalau kita percaya, memang benar pas mandi kita fresh. Iya. Setelah itu Biasa balik lagi. Nah, itulah kepercayaan itu. Kemudian malamnya saya tidur di sana. di Ubud. Anak saya di Ubud, anak saya waktu itu umur 6 tahun. Habis itu kita tidur, anak saya bilang, aduh, Pak, tutup kontennya, ada orang tua rambut panjang di situ. Mana? Pas lihat nggak ada gitu loh. Nah, makanya anak saya sampai hari ini nggak mau tidur di alam Ubud gitu loh. Makanya, nah gimana nggak percaya? Kemudian di hotel saya yang satu lagi, Alam Puri, itu saya mengundang artis, ya kan? Nah, tapi artis ini kan artis suka cablak ngomongnya gitu. Wah, ngomongnya ngawur. Tiba-tiba di kamar itu dia digoda. Pas dia ke kamar mandi, balik ke tempat tidurnya, tiba-tiba ada 2 orang tidur situ. Wah, lari minta pindah kamar. Nah, sekarang percaya apa enggak? Oke, kalau dari saya sendiri Mr. Puisi, kalau kejadian-kejadian seperti itu saya percaya. Karena beberapa kali kalau di hotel, villa itu memang sering terjadi. Karena kan kita lihat aja, karena villa atau hotel itu adalah tempat yang apalagi waktu corona ini nih, udah sepi bertahun-tahun. Nah, dan lucunya di sini pun sekarang lagi ada. Nih sebelahnya ini ada. Itu tuh. Ya makanya. Berteman sama yang Nah, terus terang aja ya. Di rumah ini, di tempat ini kan cukup luas. Iya. Ada sungai kan? Iya, benar. Kemarin anak pembantu saya pembantu saya bilang, Mama, ada nenek gitu. Mana, nggak ada. Nah, duduk di situ tempat tidur, tempat makan situ. Habis itu saudaranya datang, sebuah anak kecil. Dari tidak sebuah anak kecil bisa lihat kan gitu. Iya, benar. Nah, ada satu orang sepupunya anak kecil ini datang, itu tiap hari bisa ngelihat. Kalau mau nggak percaya besok kita undang dia bisa lihat. Itu ada nenek di situ duduk lagi ngapain, coba. Percaya apa enggak? Berarti itu goib, roh halus yang bisa dilihat sama orang-orang tertentu memang betul ada. Iya, benar. Tetapi dia itu justru melindungi kita, tidak mengganggu kita. Iya. Nah, kemudian lagi hal-hal goib yang sangat aneh. Saya punya museum, namanya Museum Puma. Nah, bisa dilihat nanti di barang-barang di museum itu sampai peti mayat ada. Sampai patung-patung purbakala yang dari Flores, dari Nias, dari Batak, dari Sumba ada semua. Di situ bisa kita lihat nanti. Nah, ada seorang pedagang antik yang datang izin, Pak, saya mau lihat museum. Tiba-tiba barang antik itu yang diincar dia, ada satu barang antik yang mahal sekali, dia tahu itu barang mahal, dia mau curi. Berarti berniat jahat. Dia pas mau niat jahat, baru dia sampai tangga paling atas, langsung didorong sama goib, sama yang nggak kelihatan, gelundung. Di tangga? Di tangga gelundung. Percaya apa enggak? Saya percaya karena dia bilang, maaf Pak, saya didorong sama orang halus di sini karena niat saya jahat, saya mau mencuri barang itu. Nah, sekarang percaya apa enggak? Itu hal goib yang betul-betul sangat
ada buktinya. Iya, benar. Ya, nah kemudian, aduh, coba almarhum Jupe masih hidup, saya bisa dudukkan dia di sini. Jadi di museum itu kita bikin film, judulnya Main Dukun. Iya, main dukun. Kita datangkan dukun ke situ, yang jaga di situ marah, yang jaga. Akhirnya waktu mau syuting nggak bisa hidup, lampu kamera udah nggak jalan. Off semua. Oh, nah akhirnya kita berdoa, kita ambilkan aji-ajiannya, kita berdoa. Setelah berdoa, udah lancar. Balik lagi normal. Nah, sekarang percaya apa enggak? Percaya. Itu loh. Sebenarnya hal seperti itu tuh berdampingan ya sama kita, tapi tergantung kitanya. Kalau niat kita buruk, pasti yang kita terima juga buruk, tapi kalau niat kita baik, yang kita terima juga baik. Dia nggak akan ganggu Iya. intinya. Benar, gitu. dan kalau mendengar cerita Mr. Puisi seorang anak kecil, kalau kita di Bali nih khususnya Mr. Puisi kan memang dipercaya kalau anak kecil itu memang masih suci gitu loh. Jadi memang dia yang bakal lebih, ada beberapa anak kecil yang memang jelas gitu loh, dia akan melihat apapun yang ada di sekitarnya yang belum tentu kita bisa lihat kayak gitu. Makanya terkadang kan ada kata-kata yang disebut bahwa kapan saya anak kecil pernah bohong kayak gitu, karena terkadang omongan mereka itu benar. Karena kita nggak lihat aja, makanya kita kira mereka bohong kayak gitu. Nah itu, tapi kalau percaya nggak sama tuyul? Coba tanya dulu, ayo. Nah, Percaya. Emang pernah lihat tuyul? Saya nggak pernah lihat, tapi kayak kejadian di rumah tuh kayak mamaku kan naruh uang nih, Ya. terus kadang hilang gitu, hilang. Itu nggak ada yang ngambil dan itu diberangkas loh, Mr. Puisi. Loh, tuyulnya kan mana tahu kuncinya? Biasanya nggak tahu kan dikunci itu, kenapa bisa hilang? Nah, itu tuyul apa tuyul? tuyul yang halus atau tuyul yang kasar? Iya itu loh. Percaya Ya, ada. tuyul ada ya? Ada, karena tetangga saya tuh kayak di sekitaran sana rumah, lingkungan rumah tuh pernah ngeliat di jalan itu ada kayak anak kecil. Ada anak kecil. Iya. Tapi percaya nggak tuyul itu dipelihara orang? Nah, Nah, yang kalau itu ya semi-semi. Nah, kalau bener apa soal, enggak? soal tuyul dipelihara nih Mr. Puisi, kalau dari saya itu, saya kan tinggal masih di daerah perkampungan. Nah, ada satu tempat, itu saya nggak menyebutkan nama tempatnya atau apapun, ada satu tempat yang bentukannya pura, itu adalah tempat untuk meminta pesugihan, meminta rezeki yang tanpa bekerja, istilahnya seperti itu. Mungkin kalau di Bali disebutnya itu bererong. Bererong itu mungkin mirip sama tuyul, tugasnya itu mengambil uang-uang kayak gitu. Nah, itu ada tempatnya. Kalau di kampung nih, karena saya masih di pedalaman nih, kampung saya Mr. Puisi kayak gitu. Jadi memang orang-orang datang ke sana itu meminta sesuatu dan menumbalkan sesuatu gitu. Nah, itu kan sebuah kepercayaan. Iya, gitu balik Tetapi lagi. tidak bisa dibuktikan Iya, secara Iya, ilmiah. benar. Karena kita nggak tahu, nggak lihat Ya, juga. kita nggak lihat. Terus banyak juga kayak di sini kan ada Gunung Kawi ya. Iya, Kawi. Nah kalau dia mau jualnya laris, Iya, mereka benar, datang ke laris. Gunung Kawi ternyata laris. Iya, benar. Tapi menurut saya, Kepercayaan. kalau menurutnya kepercayaan yang laris itu bukan diakibatkan oleh mungkin Gunung Kawi, ya diakibatkan oleh dirinya dia sendiri. Iya, sampai mengorbankan habis-habisan semuanya. Ya itu, jadi itu kepercayaan mungkin setiap daerah juga ada. Ada ya, kepercayaan. pasti masing-masing ada. Nah, kalau berbicara soal horor tadi ada di museum juga. Nah, kita kan sempat ke museum juga ya, tapi memang Tapi nggak kita ada nggak apa-apa. ngerasa ya, Tapi tidak ada apa-apa. tapi waktu reception di depan museum itu katanya pernah ada semburan api dari situ. really? Coba, Oh my coba. God. Makanya kalau ada, aduh sayang nggak ada CCTV ya. Iya. Kalau ada CCTV bisa terekam nggak? ya. Gitu. Makanya hati-hatilah kalau di Bali itu jangan ngomong-ngomong sembarangan. Iya. Gitu. Jangan asal yang bunyi. ya, Jangan. kemanapun kita harus tetap permisi juga, karena kan kita hidup tetap berdampingan meskipun kita beda alam. Nah, makanya budaya di Bali ya, kalau mereka sebelum membuka pintu hotel, Iya. selalu diketok tok tok tok, Iya. Om Swastiastu. Iya, Nah, itu sebetulnya kan kulunun gitu, Iya. ya kan? Memang benar sih dari pembicaraan kita terkait dengan pengalaman-pengalaman horor yang kita alami lah. Itu sebenarnya kita tidak boleh tidak percaya, tapi tidak boleh terlalu percaya juga. Dan ya pastinya ketika kita tahu sesuatu tentang hal seperti itu kita pilah juga. Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain ketika kita ngerasa disakiti, karena
kalau zaman sekarang kan udah nggak zaman gitu loh, menggunakan alat-alat seperti itu gitu loh anggapan, karena kita semua udah hidup berdampingan, udah bahkan sekarang orang-orang tuh udah sibuk masing-masing, udah nggak ada yang namanya iri-irian gitu, karena semua orang zaman sekarang tuh udah bisa membeli, udah bisa punya apa yang orang lain punya gitu. Tapi zaman dahulu di Bali orang sakti itu bener ada loh. Iya, kalau orang salah. sakti. Orang sebetulnya orang sakti itu gini ya, kiai pun ya yang memang sudah mempelajari Al-Quran, dia juga sebetulnya sakti, sama apa semua tuh bisa dipelajari gitu loh. Misalnya orang-orang alim, ulama yang sekian banyak beragamanya, kuat sekali, dia bisa, itu memang dia bisa menjadi orang yang sangat bijak, sangat alim dan bisa sakti gitu. Nah, karena apa? Itulah manusia. Manusia itu bisa bisa mempengaruhi segalanya gitu. Oke. Gitu loh. Ya, oke. Nah, udah banyak banget nih kita bincang-bincang terkait dengan ya pengalaman-pengalaman lah, cerita-cerita. Jadi terima kasih buat teman-teman di rumah yang udah mau menonton. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi, kita bakal ada pembahasan-pembahasan lainnya lagi bersama Mr. Puisi. Dan untuk podcast kali ini kita akhiri dulu ya. Jadi saya Sri, ada Cika dan juga ada Mr. Puisi. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, komen dan subscribe channelnya Mr. Puisi. Bye bye semuanya. Terima kasih.